Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Luar biasa, nikmat yang sangat mahal. Dengan sehat kita bisa menikmati lezatnya, nikmatnya makanan. Dengan sehat kita bisa menikmati nyenyaknya tidur istirahat kita. Dengan sehat kita dapat berkonsentrasi mengikuti pelajaran pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya dari akhir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bab yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini akan penuh membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan manfaat ilmu kita belajar kita pada hari ini. Istidadan du'aan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, masih ingat apa tadi bab kita hari ini? Bab kita hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi pada pertemuan kali ini akan Pak Kolis batasi hanya membahas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Yang kedua, siswa mampu memahami Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nah, kedua tujuan itu yang akan kita dapatkan hari ini. Baik, fokus materi pada pagi hari ini terkait bab beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Ada berapa, nak? Ada 3. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Jadi kita mengimani Allah dengan perantara kita mengetahui, mengamati, mengenali ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi nanti kita akan banyak sedikit membahas tentang isi yang menjelaskan tentang iman pada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh terkait tadi
beriman melalui ciptaannya, beriman melalui Al-Quran, beriman melalui Asmaul Husna, kita harus tahu dulu apa itu iman. Ada yang tahu apa itu iman? Iman secara bahasa artinya mempercayai atau meyakini. Iman secara bahasa artinya mempercayai atau meyakini. Apa anak-anak kata kuncinya? Kata kuncinya iman secara bahasa adalah percaya atau meyakini. Yang kedua, iman secara istilah artinya kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan di bibir atau lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, kata kuncinya adalah iman secara istilah artinya kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan di bibir atau lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oke. Secara ringkas, iman secara bahasa apa nak? Percaya. Secara bahasa itu percaya atau meyakini. Iman secara istilah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. Yang kedua, ada berapa rukun iman? Ayo, ada berapa? Ada 5 atau ada 6 rukun iman? Ya, betul sekali. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang 5 itu namanya rukun Islam. Tapi hari ini kita mau fokus bahas rukun iman. Rukun iman yang kita yakini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Dari keenam rukun iman yang ada, hari ini kita akan fokus membahas rukun iman yang ke-1. Rukun iman yang ke-1 adalah iman kepada Allah. Baik, masih ingat ya? Hari ini kita akan fokus membahas rukun iman yang ke-1, iman kepada Allah. Yang pertama, kita bisa mengimani atau tadi ingat, iman menurut bahasa percaya atau meyakini. Nah, kita bisa meyakini adanya Allah melalui ciptaannya. Berupa apa? Nah, alam semesta yang kita ketahui, bumi, langit, beserta isinya, itu adalah bukti adanya Allah SWT. Tidak mungkin langit, bumi, isinya tiba-tiba ada tanpa adanya yang menciptakan. Tidak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Oleh karena itu, Pak Qolis mau menegaskan, diingat baik-baik, adanya alam semesta ciptaan Allah yang begitu sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya, maha sempurna. Itu adalah bukti adanya Allah. Anak-anak bisa lihat gunung yang begitu tinggi menjulang, langit yang begitu luas, air laut yang begitu banyak,
air sungai yang mengalir sampai ke hulu, itu semua adalah kebesaran Allah, menjelaskan bahwa bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak Kolis tunjukkan gambar betapa besarnya Allah terhadap ciptaan-ciptaannya. Nah, nih. Pak, apakah ciptaannya yang berupa alam? Tidak. Ada juga ciptaannya yang berupa makhluk. Nah, ada juga yang makhluk gaib seperti jin, iblis, itu juga ciptaan Allah. Jadi, siapa yang menciptakan alam semesta? Dialah Rabb alam semesta, Rabb semesta alam. Jadi, anak-anakku, harus kita imani, kita yakini dengan akal kita adanya alam semesta ini berkat adanya Sang Pencipta. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Al-Fatihah ayat 2 yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di surat ini sudah Allah tegaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam, Sang Pencipta yang sangat sempurna. Nah, itu teman-teman. Berikutnya. Nah, yang kedua adalah beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang masih terjaga sampai 1400 tahun Hijriah lamanya. Dari zamannya Rasulullah sampai hari ini, Quran isinya tetap sama, terjaga, dijaga oleh Allah. Bahkan saking dijaganya, lihatlah para hafiz atau penghafal Quran. Mereka menjaga Quran diingatannya. Mereka menghafal sampai full 30 juz kuat diingatannya. Itu adalah bahwa bukti Allah menjaga Al-Quran. Dan siapapun yang dekat dengan Quran, insya Allah akan Allah muliakan. Oleh karenanya lah, mari kita kembali kepada Quran, karena di Quran banyak sekali solusi-solusi dari setiap masalah. Nah, di surat Al-An'am ayat 102 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, dalam ayat itu ada satu potongan lafal yang berbunyi La ilaha illahu, yang artinya tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ditegaskan tidak ada Tuhan selain Dia. Terus lanjut lagi. Khuliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Nah, tadi ya, menguatkan yang pertama tadi, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Di sini dikuatkan kembali di surat Al-An'am ayat 102.
Khuliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Nah, itu adalah gambaran jelas anak-anak. Dengan kita semakin dekat berinteraksi dengan Quran, maka kita akan semakin iman kepada Allah. Yang ketiga adalah beriman pada Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Asmaul Husna, asma. Asma itu kalau dikatakan nama, ismi, nama-nama husna yang baik dan indah bagi Allah SWT. Berapa jumlahnya? Ada 99. Nah, namun kita tidak bahas semuanya. Kita mau ngambil 3 nama yang agung, yaitu adalah Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Basir, Al-Basir, Maha Melihat. Yang kedua Al-Adl, Allah Maha Adil. Al-Azim, Allah Maha Agung. Yuk kita hafal bareng-bareng. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Adl, Allah Maha Adil. Al-Azim, Allah Maha Agung. Nah, insyaallah hafal ya. Yang pertama, meneladani sifat Al-Basir ya. Al-Basir berarti Allah itu Maha Melihat, Maha Mengetahui. Kita mau sembunyi dimanapun Allah pasti tahu. Kita mau menutup-nutupi kesalahan pasti Allah tahu. Kita mau menutup-nutupi dosa kita pasti Allah tahu. Karena Allah Maha Melihat. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Basir dengan sikap kita? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan anugerah mata yang Allah berikan ini untuk melihat segala ciptaannya. Begitu luar biasanya. Menggunakan mata yang Allah berikan ini untuk senantiasa ibadah kepadanya. Tilawah Quran. Kemudian mengamati segala bentuk ciptaannya, serta kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Adl, Allah Maha Adil. Meneladani sifat Al-Adl adalah dengan cara kita menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain. Sebagai contoh, dalam memutuskan perkara kita senantiasa berlaku adil, tidak boleh memihak. Membenarkan apabila benar dan menyalahkan apabila salah. Jadi, apabila anak-anakku di kelas ada masalah, disuruh menentukan ini salah atau benar. Nah, harus adil. Kalau benar benar, kalau salah salah. Jangan karena itu teman dekat kita, kita kemudian membelanya dan berpihak kepadanya. Nah, tidak boleh. Yang ketiga Al-Azim, Allah Maha Agung. Ya, meneladani sifat Al-Azim bisa kita lakukan dengan cara berzikir ya, melantunkan zikir, kemudian bertasbih, mengagungkan nama-nama Allah sebanyak-banyaknya. Zikir sudah biasa kita lakukan di sekolah. Setelah sholat duha biasanya ada zikir pagi al-maksurat. Nah, ditambah lagi nanti kalau di rumah sore zikir sore al-maksurat. Dengan zikir-zikir itu, dengan tasbih senantiasa kita berikan kepada Allah, maka itu adalah kita meneladani sifat Allah yang Al-Azim. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang beriman kepada Allah SWT dengan 3 hal. Yang pertama, melalui ciptaannya. Yang kedua, melalui Al-Quran yang terdapat tadi di surat Al-An'am ayat 102. Yang ketiga,
melalui Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Yang pertama ada Al-Basir, Maha Melihat, Al-Adil, Maha Adil, Al-Azim, Maha Agung. Yang dari masing-masing nama itu kita bisa meneladani untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang bisa Pak Khalil sampaikan. Silakan dibaca baik-baik dan dipahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.